saya Alpen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peta dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Apa sih itu peta? Peta merupakan suatu gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media seperti papan ataupun kertas dengan bentuk yang diperkecil menggunakan skala. Peta dibagi dua jenis, yang pertama peta umum, yang kedua peta khusus. Peta umum adalah peta yang dipakai untuk menggambarkan suatu permukaan bumi atau gambaran yang bersifat secara umum pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan peta khusus, peta yang menggambarkan keadaan khusus dari suatu wilayah atau daerah dengan maksud sesuai dengan keperluan tertentu. Misalnya, ada peta khusus yang menunjukkan informasi tentang kepadatan penduduk, atau peta khusus untuk menunjukkan persebaran flora fauna atau hewan dan tumbuhan di suatu daerah tertentu. Pada peta, terdapat suatu simbol atau petunjuk dan bagian-bagian yang dimiliki pada suatu peta. Bagian itu disebut sebagai komponen. Komponen yang pertama adalah judul. Judul dipakai untuk memberi nama pada suatu peta atau atlas. Yang kedua ada skala. Skala ini merupakan perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan sebenarnya. Katakanlah ada suatu peta yang mempunyai keterangan skala 1:500. Kita dapat membaca skala tersebut dengan kalimat seperti setiap 1 cm jarak pada peta itu sama dengan 500 cm jarak pada sesungguhnya. Oke, kita ambil contoh lain. Misal ada jarak kota A dan kota B ini pada peta 5 cm. Lalu peta tersebut mempunyai skala keterangannya 1:250. Pertanyaannya adalah berapakah jarak sesungguhnya antara dua kota tersebut, kota A dan kota B? Oke, kita bisa menghitungnya dengan jarak pada peta dikali dengan skala, berarti 5 dikali 250. Didapatkan hasil 1.250. 1.250 ini satuannya masih cm. Jika kita ubah satuannya menjadi kilometer, 1.250 ini didapatkan hasil 12,5 km. Yang berarti jarak sesungguhnya antara kota A dan kota B itu sebesar 12,5 km. Komponen yang ketiga ada jaring-jaring. Biasanya pada peta terdapat beberapa garis-garis seperti garis tegak, garis datar, dan juga garis tepi. Garis tegak ini biasanya disebut sebagai garis bujur yang dibedakan menjadi bujur barat dan juga bujur timur. Lalu ada garis datar ini biasanya disebut sebagai garis lintang yang dibedakan menjadi lintang utara dan juga lintang selatan. Garis lintang ini biasanya nilainya 0 derajat, biasanya disebut sebagai garis khatulistiwa atau ekuador. Lalu ada garis tepi, di mana garis ini biasanya ada terletak di pinggir peta yang garisnya itu sedikit lebih tebal untuk membatasi suatu peta. Selanjutnya ada mata angin. Biasanya pada peta itu mata angin ini ditujukan untuk menunjukkan arah suatu mata angin. Ada barat, timur, selatan, dan utara. Biasanya mata angin ini terletak di bagian pinggir-pinggir di peta. Selanjutnya ada legenda. Biasanya pada peta itu ada legenda yang merupakan keterangan atas simbol-simbol yang ada pada peta. Biasanya simbol-simbol ini merupakan tanda yang mempunyai maksud tertentu. Lalu ada daftar isi. Biasanya pada atlas itu terdapat suatu daftar isi yang mengandung beberapa keterangan seperti judul peta ataupun nomor halaman. Lalu komponen yang terakhir adalah indeks. Indeks ini biasanya terdapat di bagian akhir atlas yang tujuannya itu untuk mengelompokkan suatu kategori. Misalnya mengelompokkan atas nama kota, gunung, sungai, ataupun pulau-pulau. Dan indeks ini biasanya disusun secara alfabet atau dari A sampai Z. Baik, untuk yang pertama kita akan mencari suatu wilayah atau daerah melalui daftar isi. Misal katakanlah kita tinggal di Provinsi Jawa Barat. Berarti kita di sini mencari di mana Provinsi Jawa Barat. Di sini Provinsi Jawa Barat terletak pada halaman 19. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencarinya lewat daftar indeks. Katakanlah daerah tersebut bernama Bogor dengan inisial B, berarti kita akan mencarinya di kelompok kota B. Dan di sini ada Bogor. Di sini ada keterangannya 19 dan 3B, di mana 19 itu menunjukkan halamannya dan 3B itu adalah keterangan dari baris ketiga dan juga kolom B, yang dimana keterangan di sini ada terletak kota Bogor. Oke, sekarang kita mungkin bisa untuk mencoba menggambar pada suatu peta. Kita di awal bisa menggambar garis-garis kotak seperti ini yang menyerupai
garis bujur dan lintang pada peta. Selanjutnya setelah kita buat garis-garis itu, kita langsung saja membuat garis pola pada petanya secara kasaran saja. Kita mungkin bisa menambahkan hal-hal lain, misalnya mungkin keterangan pada laut-laut di sekitarnya, penambahan skala di sini, dan juga di sini mungkin kita bisa menulis beberapa keterangan. Oke, segitu saja penjelasan dari video kali ini yang membahas tentang peta dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.